Pertama, router. Router berfungsi menghubungkan antar jaringan. Router memungkinkan dua jaringan dengan skema alat IP berbeda untuk saling berkomunikasi. Misalnya, jaringan rumah LAN dapat terhubung ke jaring internet atau WAN melalui router. Tanpa router, komunikasi lintas jaringan tidak bisa dilakukan. Kedua, switch. Switch berfungsi meningkatkan kecepatan jaringan. Dengan kemampuan mempelajari alamat MAC, switch memastikan data tidak disebarkan ke semua perangkat. Hal ini mengurangi lalu lintas yang tidak perlu dan membuat kecepatan jaringan meningkat. Ketiga, hub. Hub berfungsi menghubungkan banyak perangkat. Hub memungkinkan beberapa komputer, printer, atau perangkat jaringan lain saling terhubung dalam satu segmen jaringan. Misalnya, jika ada 5 komputer, semuanya bisa saling berkomunikasi melalui satu hub yang memiliki VOR lebih dari satu. Access point. Fungsi utama access point adalah menyediakan jaringan nirkabel atau Wi-Fi, sehingga perangkat yang tidak memiliki VOR LAN tetap bisa terhubung ke jaringan. Dengan adanya access point, pengguna dapat mengakses internet tanpa harus menggunakan kabel yang jauh lebih praktis dan fleksibel. Yang kelima adalah modem. Modem berfungsi menghubungkan perangkat ke internet. Fungsi terpenting modem adalah memberikan akses ke internet. Modem menerima sinyal dari penyedia layanan internet atau ISP melalui kabel telepon, kabel koaksial, fiber optik, atau jaringan seluler, lalu menyalurkan akses internet tersebut ke komputer, laptop, smartphone, maupun perangkat jaringan lainnya. Firewall hardware. Secara umum, fungsi utama firewall hardware adalah mengontrol, memfilter, dan melindungi lalu lintas data agar hanya aktivitas yang aman dan sesuai kebijakan jaringan yang bisa melalui pintu gerbang tersebut. Yang ketujuh, Riviator. Berfungsi menghubungkan dua media fisik. Beberapa jenis Riviator juga dapat digunakan untuk menghubungkan dua jenis media yang berbeda, misalnya dari sinyal cahaya atau fiber optik ke sinyal listrik kabel tembaga. Kedelapan, patch panel. Berfungsi mengorganisir kabel jaringan. Patch panel membantu merapikan instalasi kabel. Daripada kabel yang ditarik langsung ke switch atau server, kabel dari setiap ruangan atau workstation dipusatkan ke patch panel. Dengan cara ini, jalur kabel menjadi lebih rapi, mudah ditelusuri, dan tidak semrawut. Network Interface Card. Fungsi utama Network Interface Card adalah memungkinkan sebuah perangkat untuk dapat terhubung ke jaringan komputer, baik itu jaringan lokal LAN maupun jaringan global. Tanpa adanya NEC, komputer tidak bisa berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan. 10. Kabel UTP. Kabel UTP berfungsi mentransmisikan data digital. Kabel UTP dirancang untuk mengirimkan sinyal digital dalam bentuk pulsa listrik. Putaran twist pada setiap pasangan kabel berfungsi untuk mengurangi gangguan elektromagnetik AMI serta crosstalk, gangguan antar kabel dalam satu jalur. Kabel fiber optik. Fungsi utama kabel fiber optik adalah mengirimkan data dalam jumlah besar dengan kecepatan tinggi. Karena menggunakan cahaya sebagai media penghantar, kecepatannya bisa mendekati kecepatan cahaya itu sendiri. 12. RJ45 connector. Berfungsi sebagai penghubung kabel dengan perangkat jaringan. RJ45 digunakan untuk memasangkan kabel UTP atau STP ke port jaringan pada perangkat seperti komputer, laptop, switch, router, atau access point. Tanpa konektor ini, kabel tidak bisa terhubung secara langsung ke perangkat. Ke-13, server. Server berfungsi sebagai penyedia layanan bagi klien. Layanan ini bisa berupa layanan internet, layanan berbagi file, layanan email, web hosting, database, maupun aplikasi tertentu. Tanpa server, klien tidak akan bisa mengakses data atau aplikasi yang dibutuhkan secara terpusat. 14. Client Workstation PC. Klien berfungsi sebagai perangkat yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem jaringan. Melalui workstation PC, pengguna dapat menjalankan aplikasi, membuka dokumen, mengakses internet, hingga menggunakan perangkat lunak berbasis server. 15. Bridge. Bridge mampu memeriksa alamat MAC dari perangkat data yang lewat. Jika paket memang ditujukan untuk segmen jaringan yang sama, maka bridge tidak akan meneruskan paket tersebut ke segmen lain. 16. Gateway. Gateway berfungsi penghubung antar jaringan yang berbeda. Gateway memungkinkan perangkat dari jaringan berbeda, misalnya LAN dengan internet, atau jaringan dengan sistem operasi atau protokol berbeda untuk bisa saling berkomunikasi. Misalnya, jaringan yang menggunakan IPX atau XPX dapat dihubungkan ke jaringan berbasis TCP atau IP melalui gateway. Server atau network.
berfungsi meningkatkan keamanan perangkat. Rak server biasanya dilengkapi pintu depan, samping, dan belakang yang bisa dikunci. Hal ini mencegah orang yang tidak berwenang mengakses perangkat penting. 18. UPS Uninterruptible Power Supply. Fungsi paling mendasar dari UPS adalah menyediakan listrik sementara saat terjadi pemadaman. Walaupun kapasitasnya terbatas, waktu cadangan yang diberikan biasanya cukup untuk mematikan perangkat dengan aman atau mengaktifkan listrik sebagai sumber daya alternatif. 19. Wireless USB Adapter. Fungsi paling mendasar dari wireless USB adapter adalah sebagai penghubung komputer dengan jaringan Wi-Fi. Jika sebuah PC atau laptop tidak memiliki kartu jaringan nirkabel bawaan, adapter ini akan berperan sebagai jembatan agar perangkat tersebut bisa menangkap sinyal dari router Wi-Fi. 20. Network Tester atau LAN Tester. Berfungsi mengidentifikasi koneksi kabel dengan benar. LAN Tester dapat memeriksa apakah setiap pin pada konektor RJ45 sudah terhubung dengan benar sesuai standar penyusunan kabel jaringan, baik straight, drop maupun crossover. Jika ada kabel yang salah urut atau tidak terhubung, alat ini akan menampilkan dengan jelas melalui indikator lampu LED atau layar digital.